Welcome back. We are joined again by Professor Richard. Selamat datang kembali. Kita kembali bersama Profesor Richard Wolff untuk membahas perang terhadap Iran, atau lebih tepatnya, apa yang tampaknya bukan perjanjian damai, melainkan sebuah nota kesepahaman. Terima kasih sudah bergabung lagi. Kalau kita lihat perang melawan Iran, sepertinya dengan kesepakatan ini, Amerika Serikat sedang berupaya menurunkan ketegangan, atau mungkin mencari jalan damai. Ada banyak kemungkinan penjelasan. Bisa jadi, kemampuan militernya sudah terkuras, atau langkah ini tidak terlihat baik menjelang pemilu paruh waktu, atau mungkin karena ekonomi global sedang berada di ambang krisis. Jadi masih belum jelas apakah ini hanya jeda sementara, atau Amerika Serikat benar-benar menerima kondisi baru yang jauh kurang menguntungkan. Tapi dari posisi kita sekarang, bagaimana Anda melihat situasi ini, terutama dari sisi dampak ekonomi akibat perang dengan Iran? Oke, begini cara saya melihatnya. Pertama, menanggapi apa yang baru saja Anda katakan. Sebagai orang Amerika, saya lahir di sini. Saya hidup dan bekerja di Amerika Serikat sepanjang hidup saya. Saya berharap bisa percaya, walau sedikit saja, bahwa ini adalah akhir dari cerita. Bahwa ada pelajaran yang sudah dipetik, kesepakatan yang kurang lebih sudah tercapai, dan bahwa Amerika Serikat sekarang takut untuk terlibat lagi dalam hal-hal seperti ini. Saya berharap itu benar. Tapi saya tidak percaya. Bahkan sedetik Berspihit raya menjelang ke negara ini, inilah mundur secara taktis, dan berkikalar senopang. Because they lost a war, they misjudged the situation, Mereka salah menilai situasinya. Mereka juga salah menilai kemampuan mereka sendiri. Mereka melakukan kesalahan klasik, seperti kekaisaran yang sedang menurun. Saya rasa mereka belum belajar apa arti dari itu, dan karena itu mereka akan melakukan hal yang sama lagi. Tinggal soal situasi spesifiknya saja. Bagaimana itu terjadi, kapan tepatnya, dan dalam bentuk seperti apa. Apakah bisa terjadi lagi di Timur Tengah atau Asia Barat? Sangat mungkin. Apakah masalah itu sudah selesai? Sama sekali belum. Kalau Tuan Netanyahu tetap di sana dan selanjutkan urusannya di Lebanon, itu bisa distabuh tisling. Kalau Pak Netanyahu kehilangan jabatannya dan masuk penjara, lalu Pak Bennett menggantikannya, dia sudah bilang sendiri bahwa dia akan memperlakukan Turki seolah-olah itu Iran yang baru. Saya kutip kata-katanya. Jadi siapa yang tahu kemana arah hubungan dengan Turki nanti? Hubungannya dengan NATO, dengan Rusia, dengan Amerika Serikat. Ini adalah wilayah yang benar-benar rawan untuk tindakan berlebihan. Situasi seperti ini hampir pasti akan memunculkan kesalahan, apalagi dari kelompok yang sekarang berkuasa di Washington, yang sudah terbukti bisa membuat penilaian keliru dengan dampak yang luar biasa besar. Jadi apa yang bisa kita harapkan dari Pak Trump atau Pak Hegseth atau yang lain? Vance, Rubio. Lihat saja mereka. Mereka entah memulai keputusan yang buruk atau ikut membenarkannya. Dan ya, cuma itu saja. Mereka tidak mencegah hal itu. Mereka tidak punya kepentingan dan juga tidak punya kemampuan. Sementara itu media Amerika, meskipun kadang memberikan kritik, saya berharap bisa bilang bahwa kritik itu mengarah ke hal yang mungkin kita harapkan, tapi kenyataannya tidak begitu. Kalau Partai Demokrat mengalahkan Partai Republik pada bulan November nanti, yang sebenarnya sudah tidak lama lagi, dan kalau Demokrat yang menang itu adalah kelompok resmi yang berhaluan tengah dan menguasai partai, mereka justru akan lebih banyak, bukan lebih sedikit, mendukung Israel. Mereka juga akan lebih banyak mendukung negara-negara Eropa di sekitar Ukraina. Jadi sebenarnya apa yang bisa kita harapkan? Nah, kalau mau tahu pendapat saya, inilah hal yang masih bisa memberi harapan. Faktanya, Iran yang menang. Apapun isi memorandum ini, atau apapun yang tidak tertulis di dalamnya, dan kemanapun arahnya nanti, hal itu sudah jelas. Bahkan di Amerika Serikat sendiri hal itu juga terlihat, meskipun ada upaya untuk menutupinya. Upaya yang cukup mengesankan, tapi tidak berhasil.
Jadi baik kubu kiri maupun kubu kanan dengan alasan dan tujuan yang berbeda, semuanya sepakat untuk menegaskan bahwa apa yang baru saja terjadi ini tidak baik. Sama sekali tidak. Dan hal itu bahkan bisa ketidakpastian di pasar saham. Di satu sisi, pasar ingin membangun harapan bahwa harga bensin dan minyak akan lebih murah berisi. Hal itu belum jelas. Belum pasti. On the other hand, it's not so clear. It's not so sure. And it's not so clear how long it'll take to get them down. Dan belum jelas berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menurunkannya, dan berapa lama itu akan bertahan meskipun sudah berhasil diturunkan. Lalu, peran apa yang akan dimainkan oleh pengisian kembali cadangan strategis yang sudah dipakai habis selama 2 atau 3 bulan terakhir karena semua ini? Di Amerika Serikat, hampir seluruh cadangan yang pernah dibuat sudah digunakan. Tiongkok juga menghabiskan sebagian besar cadangannya. Jadi, bagaimana semua itu akan diselesaikan? Kalau kita lihat semuanya secara keseluruhan, masalahnya bukan hanya kita tidak tahu. Pelajarannya adalah, kita tidak bisa membayangkan bahwa kita tidak akan menjadi korban dari kelebihan ambisi sebuah kekaisaran. Karena kekaisaran yang sedang menurun dan baru saja bertindak berlebihan itu, tidak memahami apa yang saya maksud, tidak melihatnya seperti itu, tidak mau melihatnya seperti itu, dan tidak akan menerima gagasan tersebut. Will not accept the notion of that. Even the most critical voices. Bahkan suara-suara yang paling kritis, orang-orang yang saya setujui, saya pelajari dan saya hargai, termasuk yang sering muncul di program Anda, saya rasa belum ingin sampai ke titik itu. Hanya sedikit yang benar-benar memahami konsep tentang sebuah kekaisaran yang sedang menurun dengan penuh perhatian, dan bahkan lebih sedikit lagi yang mengaitkannya dengan apa yang sedang terjadi sekarang. Padahal, menurut saya, itulah isu utamanya. Kemudian kekaisaran yang menurut saya pada sempro sword terberbag berbias, dius gaitengend, itu hirada debetus nanti non-shift. And with what kind of devastating consequences? How about the significance though of the Strait? Bagaimana dengan arti pentingnya kalau Selat Hormuz berada di bawah, katakanlah, administrasi Iran? Karena sejauh yang saya pahami dari nota kesepahaman, meskipun kita belum melihat teks resminya, pihak Iran tidak akan memungut tol, yang artinya hanya biaya untuk lewat saja. Tapi mereka akan memungut biaya. Jadi tampaknya perbedaan antara tol dan biaya adalah biaya itu mencakup pengelolaan selat, penyediaan bantuan navigasi untuk berbagai kapal, infrastruktur keselamatan, pencegahan penyelatan, embrace lingkor. Jadi that and the is that a mess too smooth. Issues. So it's supposed to cover all of this. I guess it's not that strange in. Saya rasa ini sebenarnya nggak terlalu aneh. Ya, bukan hal yang belum pernah terjadi juga. Karena kalau kita lihat di Selat Bosporus misalnya, Turki juga menarik biaya seperti itu. Tapi sebelumnya hal ini belum ada dan sekarang akan ada. Ini juga menunjukkan bahwa jalur transportasi laut yang sangat penting ini tidak akan berada di bawah kendali Amerika Serikat. Jalur ini akan bergantung pada Iran, bisa dibilang begitu. Jadi, apa arti ekonomi dan keamanan dari hasil ini? Maksud saya, orang bisa saja terus mengeluh sampai capek, tapi kalau Amerika bisa menguasainya, mereka pasti sudah melakukannya. Masalahnya mereka bisa. Jadi pada titik tertentu, harus ada pengakuan terhadap kenyataan baru ini. Seberapapun orang merasa itu nggak adil. No matter, how unjust one thinks it is. Well, I don't find it unjust myself, but let me respond to Saya sendiri tidak merasa itu tidak adil. Tapi biar saya tanggapi pertanyaan atau isu yang kamu angkat. Menurut saya, kamu benar sekali. Saya pikir itu salah satu konsekuensi besar. Dan saya akan menyebutnya sebagai pembenaran luar biasa terhadap gagasan tentang kemunduran sebuah imperium. Beberapa minggu terakhir, ada satu momen ketika Trump menjawab pertanyaan dari para wartawan, dan isu yang kamu sebut tadi muncul. Dia mengangkat jarinya, seperti yang biasa dia lakukan, dan berkata, selat itu akan tetap terbuka, tidak akan ada biaya, tidak ada pungutan sama sekali, kami akan mengawasi. Nah, kalau dipikir-pikir, apa sebenarnya yang dia katakan? Dulu Amerika Serikat yang memiliki dan mengelola jalur itu, dan mereka yang memutuskan untuk membiarkannya bebas, dengan mempertimbangkan sekutu-sekutu yang bergantung padanya, serta bagaimana baik secara langsung maupun tidak langsung, Amerika Serikat sendiri bergantung pada jalur tersebut.
The United States depended on passage there. Let it be. Who cares? It's a free passage. Biarkan saja. Now the Iranians Siapa yang have peduli? grown. No, it Itu isn't. jalur bebas. We are going to Tapi pay sekarang Iran sudah menunjukkan tidak, bukan begitu. Mereka bilang kami akan ikut campur, kami akan mengawasi, dan kami akan menaunginya dengan rudal yang tidak bisa diambil siapapun dari kami. Dan kalau kalian tidak bertindak sesuai dengan yang sudah kami nyatakan, kami sudah tunjukkan, kami akan hancurkan pangkalan militer kalian di kawasan Teluk. Kami akan serang sekutu-sekutu kalian. Kami akan serang siapapun yang kalian gunakan sebagai basis untuk mengganggu kami. Maksud saya, begitulah. Sebuah kekaisaran itu entah dia yang mengendalikan situasi atau tidak sekali. Yang baru saja terjadi adalah perubahan penguasa dari Amerika Serikat sebagai otoritas de facto menjadi Iran sebagai otoritas de facto. to Iran as the authority in fact. And of course, they can call it. Dan tentu saja, kalau kamu bisa menyelesaikan absurditas diplomatikmu hanya dengan mengganti kata toll jadi fee, dan itu membuatmu puas, silakan saja. Semua pihak utama yang terlibat tahu persis apa yang sedang kita lakukan di sini. Sepanjang hidup saya sudah bekerja dengan begitu banyak perusahaan. Saya tahu bagaimana mereka mencatat pembukuannya. Mereka akan memindahkan satu pos, pengeluaran, atau penerimaan dari satu kategori ke kategori lain untuk mengatur tagihan pajak mereka, untuk mengatur citra hubungan masyarakat mereka, atau untuk mengatur laporan saham tahunan mereka. Dan mereka akan melakukannya dengan cara yang berbeda-beda, kadang ketahuan juga. Dan itu cuma berarti mereka harus lebih hati-hati lagi dalam melakukannya. Kalau Anda menghitung biaya yang harus dikeluarkan, apakah itu termasuk baterai rudal? Itu juga biaya. Mereka harus punya banyak baterai rudal yang diarahkan supaya bisa menarget kapal dimanapun di selat itu. Dan tentu saja, mereka akan melakukannya. Mereka memang harus melakukannya. Semua itu adalah biaya yang bisa mereka masukkan ke dalam pengelolaan selat tersebut. Intinya begini, Amerika Serikat harus menerima bahwa kendali atas Selat Hormuz sekarang bukan lagi hak istimewa Amerika. Itu sudah menjadi milik Iran. Apakah itu berarti Amerika Serikat tidak bisa menantangnya? Tentu saja bisa. Presiden Trump bisa memberlakukan kembali blokade yang sebelumnya dia cabut. Kalau saya memahami memorandum itu dengan benar, di dalamnya memang termasuk pencabutan blokade dan seterusnya. Tapi dia bisa saja memberlakukan kembali blokade itu terlepas dari seberapa efektif atau tidaknya dulu. Tapi dia bisa. Dia juga bisa melakukan pengeboman lagi. Faktanya, pagi ini di negara ini, saya nggak tahu bagaimana di Eropa, tapi di sini, berita utamanya adalah dia bilang mungkin akan mengebom lagi. Saya kutip, kalau orang Iran tidak bersikap baik, saya akan mengebom mereka lagi. Oke, abaikan dulu bahasanya yang kasar. Kita sudah terbiasa dengan itu sekarang. Tapi pernyataannya juga benar. Dia benar. Itulah yang akan kita lakukan. Dan kalau Partai Demokrat yang berkuasa, belum tentu mereka tidak akan melakukan hal yang sama. Justru para penggerak di Partai Demokrat yang banyak berperan mendorong NATO makin dekat ke Uni Soviet, lalu ke Rusia, itu dorongan dari Demokrat. Dan Demokrat juga yang mendukung tujuan politik Israel. Yang mengejar kelompok yang disebut pro-Palestina itu sebenarnya adalah Partai Demokrat. Tapi, mereka yang disebut pro-Palestina di negara ini sebenarnya bukan pro-Palestina. Mereka anti-Israel, bahkan cenderung ke arah genosida. Tapi, seperti yang kita tahu, Partai Demokrat tetap saja terlibat, melakukan apapun yang mereka anggap perlu, dan bersikap sangat keras terhadap sayap progresif di partai mereka sendiri. Memang ada beberapa tokoh seperti Bernie Sanders dan yang lain yang mencoba mendorong ke arah sebaliknya, tapi posisi mereka masih sangat kecil. Ini, kalau boleh dibilang, mirip dengan berharap Pak Netanyahu mundur tanpa benar-benar memahami politik Israel. Maksudnya, itu tidak akan menyelesaikan masalah, karena di Israel ada mayoritas yang jelas mendukung apa yang sedang mereka lakukan. Jadi intinya, ini adalah peristiwa yang sangat besar.
a step, a mile. Ini adalah sebuah langkah, sebuah tonggak dalam kemunduran Kekaisaran Amerika tidak diragukan lagi. Kerusakan terhadap sekutu Amerika, dalam hal ini Israel, jelas terlihat. Kekacauan di Israel sebagai akibatnya juga cukup jelas. Kepercayaan diri Iran meningkat, dan negara-negara Teluk lainnya kini sibuk menata ulang hubungan mereka dengan Iran karena mereka paham bahwa mereka berada tepat di garis tembak permainan ini. Bagi mereka, kemunduran Kekaisaran Amerika adalah ancaman eksistensial. Itu dulu perlindungan mereka. Dan omong-omong, saya tahu Anda sudah membahas ini di program Anda. Bagi saya, ini sama saja dengan situasi di Ukraina dan Eropa. Orang-orang Eropa harus belajar bahwa setelah 75 tahun memutuskan untuk sepenuhnya bergantung pada Amerika Serikat, mereka kini terbuka terhadap apa yang sedang dilakukan oleh Tuan Trump, yaitu memutus hubungan dengan mereka. What Mr. Trump is now doing, which is cutting them off. They bet on the wrong horse, and now Mereka bertaruh pada kuda yang salah, dan sekarang kenyataannya kuda itu pincang sudah mulai terasa. settled in. Kepemimpinan politik di Eropa masih berpegang pada rasa takut terhadap Rusia yang sudah putus asa, karena mereka tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kalau tidak, mereka akan berhadapan dengan rakyat yang berkata, kalian, para pemimpin, sudah bersekongkol dengan Amerika selama 75 tahun, dan lihat apa hasilnya bagi kami. Kita sedang mengalami deindustrialisasi. Kita tertinggal. Dunia sekarang jadi milik Amerika Serikat dan Tiongkok, sementara Eropa hanya jadi catatan pinggiran, menarik hanya untuk pariwisata. Ini bukan yang kita inginkan. Dan semua ini terjadi karena kalian memilih bersekutu dengan Amerika Serikat. You did it because you allied with the United States. How do you protect against that? Bagaimana cara melindungi diri dari hal itu? Jawabannya, dengan menciptakan musuh yang lebih buruk. Kamu bisa mengalihkan perhatian dan memblokkan fokus rakyatmu dengan menyoroti bahaya besar yang harus terus kamu perbesar, supaya orang-orang seperti kamu, saya, dan banyak lainnya yang memperhatikan ini jadi bertanya-tanya, dari mana datangnya histeria ini? Histeria itu sendiri, seperti yang akan dikatakan oleh psikolog manapun, adalah petunjuk bahwa ada sesuatu yang penting sedang terjadi. Tidak harus seperti yang mereka katakan, tapi pasti ada sesuatu yang penting. Dan jawabannya adalah, ini merupakan ancaman eksistensial bagi seluruh kelas politik yang sudah menempatkan diri mereka di posisi yang ternyata sangat rapuh. Dan omong-omong, situasinya bahkan lebih buruk bagi kelas pengusaha. Karena kelas pengusaha Eropa, para kapitalis itu, sekarang memperiksa diri mereka tidak safe dengan Amerika Serikat dan Tiongkok. Between the United States and China, they're desperate and they're turning to their political leaders. Mereka sedang putus asa, dan mereka beralih ke para pemimpin politik mereka sambil berkata, kalian harus bantu kami, kalian harus memberi subsidi, kalian harus menyediakan uang murah, kalian harus menutupi biaya energi yang sudah gila-gilaan. Dan kita tahu hal itu nggak mungkin dilakukan kalau kalian masih mempertahankan negara kesejahteraan yang dibangun di abad ke-20. Itu harus dihapus. Kalian harus mengorbankan sistem kesejahteraan itu dan mengalihkan dananya ke kebijakan ekonomi militer dan seterusnya, supaya kita bisa melewati masa sulit ini. Kami nggak peduli bagaimana caranya. Yang penting kalian harus melakukannya. Kelas politik di Eropa, bagaimana mereka melakukannya? Dengan Rusofobia. Lihat saja Jerman. Mereka bisa membenarkan pembangunan kekuatan pertahanan mereka dengan menjadikan Rusia sebagai momok besar. By making Russia the great bugaboo. Good for your politicians. You know, there's a Bagus juga untuk para politisi kalian. Kamu tahu ada lelucon dalam budaya Amerika, terutama di film-film koboi. Lelucon itu sering banget diulang di film. Dan ceritanya begini. Sekelompok perampok datang menunggang kuda ke sebuah kota kecil. Lalu mereka merampok bank setempat. Warga kota marah besar karena bank mereka dirampok. Mereka mulai menyalahkan sheriff, karena seharusnya sheriff yang mencegah hal itu terjadi. Tapi sheriff itu, dengan senyum lebar di wajahnya, pergi. Zigi orang-orang tuan ini gailet. Dicurgi daripada wangai tarik trik mersyarat tak dina isa gagling jep tilil giatmas. Di orang-orang yang biak stepi, biasa diseti Ford. They can vent their rage on the usual suspects. Well, the usual suspect for you,
In European Ya, politics, tersangka yang biasa muncul buat Anda dalam politik Eropa itu Rusia, Uni Soviet, seluruh sejarahnya sejak tahun 1917, ancaman Bolshevik dan seterusnya. Jadi, dengan sedikit imajinasi, mereka mulai bekerja menenangkan kecemasan politik mereka sendiri, sekaligus memenuhi tuntutan mendesak dari dunia usaha yang menekan pemerintah. Bagi saya, semua ini cuma bahan bakar buat kincir. Ini Amerika Serikat, yang karena alasan-alasannya sendiri harus meninggalkan sekutu-sekutu Eropanya, meninggalkan Kanada dan Meksiko. Sekarang salah menilai Iran, lalu meninggalkan Israel. Lihat saja, ini adalah sebuah kekaisaran yang sedang menurun, dan ia menebar bencana saat jatuh dalam lintasan sejarahnya. in its historical trajectory. Yeah, you mentioned the memorandum of understanding. Kamu tadi menyebut soal nota kesepahaman dan ancaman Trump untuk kembali menggunakan kekuatan militer. Dia juga bilang, kalau dia nggak suka isi nota kesepahaman itu, dia akan kembali mengebom Iran. Dia bahkan sempat bilang sesuatu seperti, pukul saja mereka tepat di kepala. Tapi yang menarik, dalam nota kesepahaman itu, katanya tertulis bahwa selama masa negosiasi, tidak boleh ada penggunaan kekuatan atau ancaman penggunaan kekuatan. Jadi ya, pada akhirnya itu nggak terlalu berarti, karena dia memang nggak berniat untuk mematuhinya. Menurut saya, selama lebih dari 30 tahun terakhir, semua kesepakatan internasional itu dibuat untuk membatasi pihak lain, bukan pihak yang berkuasa. Jadi saya rasa, sekarang ini kita sedang beradaptasi dengan dunia yang baru, bahkan setelah mengalami kekalahan. This new world, even after being defeated. But you said something interesting though, about the. Tapi tadi Anda bilang sesuatu yang menarik soal negara-negara Teluk. Mereka juga harus mengakui kenyataan. Maksudnya, mereka nggak bisa terus bertaruh pada kuda yang kalah. Dan kalau kita mundur sedikit, Selat Malaka, Iran, ya Anda tahu, keduanya punya peran yang sangat sentral, bukan cuma dalam ekonomi Amerika Serikat, tapi juga ekonomi dunia. Sejak tahun 71, waktu Amerika keluar dari standar emas, mereka semacam menggantinya dengan sistem petrodolar pada tahun 73, dengan membuat negara-negara Teluk menjual minyak mereka dalam dolar AS. Dalam konteks modern, hal itu berdampak kemana-mana. Itu yang membiayai kecerdasan buatan Amerika dalam persaingannya dengan Tiongkok. Jadi menurut Anda apa efek berantainya atau konsekuensinya? Karena ini jauh melampaui sengketa antara Amerika dan Iran. Ini bisa saya rasa mengguncang seluruh ekonomi global. It sets Pratis Duckrow for. Global economy and the U.S. empire for that sake. Yes, it can, but let me be, let me. Ya, bisa aja. Tapi izinkan saya jadi seorang ekonom sebentar ya. Semua ini yang bisa kita sebut Sturm und Drang, istilah lama dari Jerman itu. China, sejauh yang saya lihat, cuma jadi penonton yang agak bingung. China sibuk menumbuhkan ekonominya, dan dalam jangka panjang, itu sudah membawa semua keuntungan yang bisa dibayangkan. Negara itu tidak sedang dibom, tidak membuang sumber daya untuk mengebom siapapun. Mereka sedang membangun kekuatan militernya. Mijn carry is dat worth death and me. If you don't wine en pertemboorden terus beblalet. Selain dat over breakling, je kawal breaks. Iran beri step to orang tong. Perang yang seperti semua kesalahan to the orang untuk we to carry to. Any more than Ukraine is just about Ukraine. It's a war between Russia and the West. And in many ways, Iran. Ini adalah perang antara Rusia dan Barat. Dan dalam banyak hal, Iran menjadi ajang perebutan antara kelompok BRICS, yaitu Tiongkok dan sekutunya di satu sisi, serta Amerika Serikat dan sekutunya di sisi lain. Bahkan kalau sebelumnya belum terlihat, sekarang kita bisa lihat jelas. Negara-negara G7 sedang berkumpul di luar Jenewa, Swiss, dalam beberapa hari terakhir saat kita berbicara ini. Mereka tampak kebingungan, berusaha mencari arah yang harus diambil. Negara-negara itu, tanda kutip, dukungan Himrace untuk Amerika Serikat. Menurut saya itu luar biasa. Mereka harus lewat hanya dokumennya dan lebih langsung cara dukungan. Itu perilaku seorang pelayan. Itu mentalitas pelayan. That's a servant mentality. So you're being told they still believe that they should. Mereka masih percaya bahwa mereka harus tetap berpegang pada posisi lama mereka sebagai sekutu Amerika Serikat, apapun cara Amerika memperlakukan mereka.
Kamu bahkan sedang memberi pelajaran pada Partai Demokrat di sini, bahwa sebenarnya tidak perlu berusaha terlalu keras untuk bekerja sama dengan Eropa. Hanya sedikit yang perlu diberikan kepada mereka, tapi cukup banyak yang bisa diambil dari mereka. Maksud saya, kalau kamu pahami logikanya, salah satu alasan munculnya Rusofobia seperti yang kita lihat sekarang, adalah karena hal itu bisa menimbulkan semacam dukungan aneh di Amerika terhadap sikap permusuhan seperti ini. Dan itulah yang membuat masih ada sedikit dukungan di Amerika Serikat. Karena sebenarnya Amerika bukan terlalu takut pada Rusia, tapi pada hubungan antara Rusia dan Tiongkok. Dan orang-orang Eropa masih dianggap agak berguna untuk mengalihkan sebagian dari kekhawatiran itu. Tapi selain itu, ini menunjukkan bagaimana BRICS mulai benar-benar muncul. Saya rasa kita akan melihat negara-negara Teluk dan negara-negara Asia yang sebelumnya ragu untuk bergabung dengan BRICS, sekarang akan jauh lebih sedikit ragu. Mereka akan paham bahwa meskipun mereka terus mengatakan bahwa BRICS hanyalah asosiasi ekonomi, bukan aliansi militer, kenyataannya batas itu tidak bisa dipisahkan begitu saja. Iran mendapat keuntungan bukan hanya dari dukungan yang jelas dari Rusia dan Tiongkok, tapi juga karena menjadi bagian dari BRICS. Ada banyak sekali manfaat, baik langsung maupun tidak langsung, yang bisa Iran andalkan. Kalau saja Iran bukan anggota BRICS, mungkin dukungan yang diterimanya tidak akan sebesar itu. Siapa kita untuk menilai, tanpa tahu pasti, seberapa penting semua itu? Dan itu adalah risiko yang tidak bisa diambil oleh pemerintah manapun. Kalau kamu ingin dukungan, is your best knowledge regarding its goal planned. Ya, saya rasa ini mengubah keseimbangan antara BRICS sebagai aliansi di satu sisi dan G7 di sisi lain. G7 menurut saya makin lama makin lemah, sementara BRICS justru makin kuat. Dan peristiwa dengan Iran ini jadi satu lagi tanda ke arah itu. Sekarang Iran, Turki, dan Arab Saudi adalah negara-negara besar. Dan seperti yang kita tahu, Arab Saudi dan Iran sudah masuk ke BRICS. Turki belum, tapi dugaan saya sebentar lagi akan bergabung. Nah, bagaimana mereka mengelola hal itu? Apakah mereka akan tetap di NATO atau keluar dari NATO? Itu masih jadi pertanyaan besar. Ambiguitas hubungan antara Turki yang mayoritas Muslim dengan Eropa yang mayoritas Kristen juga menambah kerumitan di balik semua ini. Dan kalau Amerika Serikat mulai menjauh dari Israel, dan izinkan saya menekankan hal ini, saya sudah tinggal seumur hidup di Amerika Serikat. I have lived, as I said, all my life in the United States, and during that time, the support for Israel. Dan pada masa itu, dukungan terhadap Israel sangat besar, benar-benar mayoritas. Itu berkaitan dengan masalah lama, yaitu antisemitisme di Amerika Serikat yang masih ada sampai sekarang, dan yang telah menimbulkan, bagaimana ya saya bilang, semacam reaksi balik selama lebih dari 1 abad dari orang-orang yang merasa penting untuk tidak bersikap seperti itu, untuk tidak ke arah sana. Lalu ada juga empati dan simpati terhadap apa yang terjadi dalam Holocaust, di Jerman Nazi, dan semua hal yang terkait dengan itu. Jadi waktu itu ada semacam pandangan bahwa Israel adalah upaya berani dari para korban genosida yang sedang membangun kembali diri mereka. Dan muncul ungkapan-ungkapan seperti sebuah bangsa tanpa tanah akhirnya mendapatkan tanah tanpa bangsa, dan seterusnya. Orang tidak melihat terlalu dalam, jadi bisa saja percaya, meskipun sebenarnya itu tidak pernah benar, tapi tetap bisa dipercaya. Dan sampai hari ini, saya melihat bahwa mayoritas di Amerika Serikat sekali lagi mendukung. Israel sudah kehilangan dukungan dari sebagian besar rakyat Amerika. Benar-benar kehilangan. Dan itu terjadi meskipun hubungan kedua negara sangat dekat, baik secara politik maupun militer. Padahal mungkin, kalau bukan yang terbesar, AIPAC adalah salah satu dari 5 kelompok lobi politik dan keuangan paling berpengaruh di negara ini. Mereka terlibat hampir di setiap pemilihan, bukan hanya di tingkat federal, tapi juga sering di tingkat negara bagian. Berusaha mengendalikan arah politik supaya tetap bersahabat dengan. Semua kekuatan itu sekarang jauh lebih lemah dibandingkan kapanpun dalam hidup saya. Dan itu berarti, masalah Israel bukan cuma bencana yang terjadi dengan Iran, yang sangat penting,
tapi juga terjadi bersamaan dengan perubahan besar di dalam negeri Amerika sendiri. Opini publik di sana sudah hilang. That inside the United States, the opinion, it's gone. I don't think, I mean, who knows, but I don't think that's coming. Saya rasa siapa yang tahu, tapi saya rasa hal itu nggak akan kembali lagi. Arah perubahan yang terjadi sekarang sepertinya nggak akan berbalik dalam waktu dekat. Saya kasih satu contoh. Saya bicara dengan Anda dari New York City, tempat saya tinggal dan tempat saya berada sekarang. Bulan November lalu, kami baru saja memilih wali kota baru, seorang pria muda yang baik bernama Zohran Mamdani. Dia seorang Muslim, seorang sosialis, itu pengakuannya sendiri. Dan ketika seorang wartawan bertanya apa yang akan Anda lakukan kalau Benjamin Netanyahu datang ke New York, jawabannya adalah, saya akan menangkapnya. Nah, ini di kota New York, tempat komunitas Yahudi terbesar di Amerika Serikat. Dan mayoritas dari mereka memilih dia. The majority of them voted for him. Right? And that wasn't about him. That was about... Dan itu sebenarnya bukan tentang dia. Itu tentang keengganan untuk menjadi bagian dari kelompok lama, baik Republik maupun Demokrat. Dan itulah kenyataan di negara ini. Akan jadi kesalahan besar, dan ini sering saya sampaikan kepada rekan-rekan saya di bidang hubungan internasional, orang-orang yang saya kagumi dan hormati, seperti John Mearsheimer, orang-orang yang juga Anda kenal dan berinteraksi dengan, bahwa saya paham logika politik kekuatan besar, tapi akan keliru kalau kita tidak selalu bertanya, kenapa kekuatan besar itu bertindak seperti yang mereka lakukan. Dan alasannya bukan semata karena keunikan hubungan antar kekuatan besar. Seringkali, dan bahkan terutama, itu mencerminkan hal-hal yang ada di bawah permukaannya, yang harus dievaluasi dan diperhitungkan. Kapitalisme di negara ini sedang bermasalah. Kemunduran kekaisaran ini juga menyeret turun sistem ekonomi yang pada dasarnya merupakan cerminan dari kekaisaran itu sendiri. Hal itu seharusnya tidak mengejutkan siapapun. Pertanyaan terhadap kapitalisme sekarang jauh lebih besar dibandingkan kapanpun selama hidup saya. Dan itu sudah menjadi perubahan besar yang makin terasa ketika kota New York memilih seorang sosialis sebagai wali kota. Lalu orang seperti Jamie Dimon, kepala bank besar kita, JP Morgan Chase, itu menenangkan wali itu. Dia gets khawatir hiver kualitas terbiat akan berjalan. Memang seharusnya begitu. As he should be. Where do you think this is all going, Dennis? I mean, Menurut Anda, kemana semua ini akan mengarah, Glenn Deason? Maksud saya, apakah ini tanda runtuhnya kekaisaran atau runtuhnya republik? Karena banyak hal yang terdampak oleh situasi ini. Kita melihat, seperti yang Anda sebutkan, adanya perpecahan dalam hubungan transatlantik. Saya tahu para pemimpin Eropa rela melakukan apa saja demi menyenangkan atau tunduk pada Trump dan berusaha menjaga kemitraan itu tetap hidup. Tapi dengan mengabaikan kepentingan nasional mereka sendiri, mereka justru menumpuk banyak rasa kesal dan membangkitkan oposisi kuat yang siap membalikan semuanya. Jadi, ini tidak bisa bertahan lama. Kita juga melihat hubungan mereka dengan Israel sedang tegang. Negara-negara Arab pun harus menyesuaikan diri dengan realitas baru. Di Asia Timur, mereka juga harus menarik kesimpulan sendiri dari kemunduran Amerika Serikat di dalam negerinya. Kita melihat Trump akan dipermalukan. Ini akan jadi masa yang sangat sulit bagi pemerintahannya untuk bertahan. Dan siapapun yang datang setelah Trump, setiap presiden Amerika tampaknya selalu berkampanye dengan janji untuk memulihkan kejayaan. Tapi kalau menjadi presiden yang sukses, berarti harus menyesuaikan diri dengan realitas baru, yaitu dunia yang multipolar. Itu akan mengguncang fondasi Amerika Serikat juga. Bagaimana hal ini berpengaruh pada situasi politik dunia secara keseluruhan? Karena ini bukan cuma soal Amerika yang berdiri sendiri. Selama lebih dari 30 tahun terakhir, tatanan dunia sepenuhnya diatur di sekitar kekuasaan Amerika. Jadi apa yang akan terjadi? Saya rasa ini pertanyaan yang sangat besar. Tapi ya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Ya, yang bisa saya katakan,
Dan kamu benar, ini pertanyaan besar. Ini memang pertanyaan besar yang sering diajukan. Saya pikir yang akan kita lihat nanti, pemain utamanya bukan satu-satunya, tapi yang paling besar perannya, kemungkinan besar adalah Tiongkok. Ya, mereka, orang Tiongkok, bersama dengan seluruh dunia harus memutuskan apakah fase berikutnya dalam sejarah planet kita akan menjadi. Saya akan singkat saja, tapi supaya jelas maksudnya. Apakah kita akan bergerak menuju sebuah kekaisaran Tiongkok? Apakah itu yang akan terjadi? Sementara kita menyaksikan berbagai bentuk kemunduran dari kekaisaran Amerika. Siapa lagi yang bisa menggantikan posisi itu? Jawabannya, tidak ada negara Eropa yang bisa. Itu tidak masuk akal. Dan benar-benar siapa lagi? Rusia tidak bisa melakukannya. Ekonominya terlalu kecil. Cina, ya ini tentang Cina. Atau kalau mau dibilang alternatifnya, ini adalah langkah demi langkah di mana kekaisaran Tiongkok perlahan menggantikan posisi Amerika. Dan kalau mau lihat bagaimana itu terjadi, lihat saja ke Asia, ke Afrika, dan ke Amerika Latin. Negara demi negara, entah itu pelabuhan, sistem kereta api, sistem pendidikan, atau sistem kesehatan, para ahli dari Tiongkok datang dan mengerjakan semuanya, membangun pelabuhan, membangun rel kereta, satu demi satu. Dan ini bukan cuma terjadi di negara-negara BRICS yang bersahabat, tapi juga di negara-negara lain. Mereka pergi ke Washington, ditawari satu kesepakatan, lalu pergi ke Beijing, dapat tawaran yang lebih baik, dan akhirnya memilih tawaran yang lebih baik itu. Ini sebenarnya tidak serumit yang mungkin kamu bayangkan. Atau mungkin orang Tiongkok cukup cerdas, karena mereka pernah menjadi sebuah kekaisaran. Jadi hal itu sudah ada dalam sejarah mereka, bahwa strategi seperti itu seharusnya bukan jalan yang mereka ambil. Karena kalau mereka melakukannya, mereka justru menyiapkan diri untuk mengalami hal yang sama seperti yang sekarang mereka lakukan terhadap kekaisaran sebelumnya. Seolah-olah Amerika Serikat bisa belajar dari pengalamannya sebagai bagian dari kekaisaran Inggris. Apakah benar mereka ingin berada di posisi sebagai negara yang mendominasi, melawan negara yang dulu mereka lawan dalam revolusi? Apakah itu benar-benar arah yang mereka inginkan? Orang Amerika tidak pernah menanyakan hal itu pada diri mereka sendiri. Mereka langsung melakukannya saja. Dan sekarang, mereka harus menjawabnya. Mungkin Tiongkok, mungkin saja, akan menjadi masyarakat yang berperan dalam membangun, mendukung, dan mendorong kerjasama yang benar-benar multilateral dan multinasional. Maksud saya, sebagian dari diri saya dan saya akui saya juga punya kerinduan utopis seperti semua orang. Setelah Perang Dunia Pertama, kita mencoba membentuk Liga Bangsa-Bangsa. After World War I, we tried the League of Nations. After World War II, we tried the United Nations. Setelah Perang Dunia Kedua, kita mencoba lewat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oke, mungkin kita nggak harus menunggu sampai terjadi Perang Dunia Ketiga sebelum berusaha lagi dengan sungguh-sungguh untuk mencari jalan lain selain kekaisaran. Kalau tidak, kita akan terus hidup di dunia seperti itu. Dunia konflik antar kekuatan besar, di mana kita justru bersyukur pada satu kekuatan besar, seberapa menindas pun mereka, karena mereka menjaga semuanya tetap terkendali. Mereka menciptakan perdamaian karena ingin menguasai. Dan begitu kekuasaan mereka berakhir, kita kembali ke masa yang mengerikan, seperti yang sedang kita bicarakan. Masa penuh kekacauan, di mana semua orang saling bertarung. Mungkin kamu bisa melihat semua itu, menyadari betapa seringnya hal itu terulang dalam sejarah kita, dan memilih jalan yang berbeda. Kalau kamu tanya saya, apakah itu akan terjadi? Jujur saja, saya nggak tahu. Apakah pihak Tiongkok melihat semua ini? Saya juga nggak tahu. Apakah ada banyak bukti ke arah tertentu? Kalau memang ada, saya belum melihatnya. Pihak Tiongkok memang mengatakan hal itu, saya akui. Xi Jinping kadang berbicara seperti itu. Tapi apakah itu cuma retorika musiman atau benar-benar serius, saya nggak tahu. Saya berharap tahu, tapi kenyataannya tidak. Saya rasa makin banyak orang akan menanyakan hal yang sama. Pertanyaan yang kamu ajukan, yang sedang saya coba pahami juga. Akan ada banyak orang yang memberi pendapat tentang ke arah mana situasinya tampak bergerak, dan ke arah mana sebaiknya itu berjalan, dengan bayangan yang bisa dibilang agak utopis di benak mereka.
we need to have domestic Kita perlu punya pengaturan ekonomi dalam negeri yang bisa mendukung dan memfasilitasi cara kerja seperti itu. Kalau tidak, kalau kita menatanya seperti yang dilakukan kapitalisme dalam fase sejarahnya, negara bangsa yang saling bersaing, yaitu resep yang sudah jelas arahnya. Setiap negara bangsa bersifat kapitalis. Para kapitalis harus menanamkan kembali keuntungan mereka supaya bisa tumbuh. Pertumbuhan itu jadi syarat untuk bertahan hidup. Tapi mereka nggak bisa semua tumbuh dengan laju yang sama, jadi mereka harus mencari cara untuk menyeimbangkannya. Dan seringkali, mekanisme untuk menyelesaikan itu adalah perang. Lalu kita kembali lagi ke titik awal. Dan apakah pelajaran itu akan benar-benar dipahami? Ya, itu pertanyaan yang harus kita ajukan. Coba bayangkan sebentar bersama saya, bahwa kita seharusnya menelaah cara sistem ekonomi kita di dalam negeri diatur. Apakah sistem itu cenderung menyelesaikan konflik melalui perang antar negara besar, atau seharusnya ada cara yang sama sekali berbeda untuk mengaturnya? Kita tahu, perdebatan antara kaum kapitalis dan sosialis, atau antara kapitalis dan komunis, atau antara Marxis dan non-Marxis, sebenarnya bisa dilakukan dengan dasar pemikiran seperti itu. Tapi biasanya tidak begitu. Seolah-olah mereka bisa fokus hanya pada makroekonomi di dalam negara, dan sisanya akan entah bagaimana terselesaikan sendiri. Nah, sekarang kita sedang hidup di masa di mana hal itu sedang terselesaikan, dan hasilnya jelas bukan pengaturan yang berhasil. Saya akan melihatnya begini. Ketika kita membicarakan kemunduran Kekaisaran Amerika Serikat, banyak orang merasa khawatir, dan memang ada alasan untuk khawatir. Kita belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi bisa jadi di situ juga ada banyak peluang. Misalnya, Amerika Serikat bisa punya peran yang lebih berkelanjutan dalam sistem internasional, kalau posisinya menjadi salah satu dari banyak kekuatan, bukan yang dominan sendiri. Itu akan lebih seimbang. Dan seperti yang pernah dikatakan atau ditulis oleh Zbigniew Brzezinski ketika menulis buku yang dianggap sebagai semacam kitab bagi dunia unipolar di tahun 90-an, ia sudah memperingatkan bahwa akan sangat sulit bagi Amerika Serikat untuk menjadi kekaisaran di luar negeri, tapi tetap menjadi demokrasi di dalam negeri. Jadi, sepertinya kali ini ke depan, situasinya tidak harus selalu penuh masalah. Bisa saja, ini jadi masa di mana Amerika Serikat memulihkan kembali disiplin ekonomi dan keuangannya, menstabilkan dan memperbaiki tata kelola dalam negerinya. Maksud saya, ada banyak hal di situ. Dan juga, menurut saya, Tiongkok sebenarnya tidak bisa benar-benar mengambil alih posisi Amerika Serikat. Karena peran yang dimiliki Amerika sebagai semacam kekaisaran global ini masih turut unena sejarah. Setelah sepanjang jumlah besar di dunia justru makin sedikit. Selama perang dingin, ada dua kekuatan awal. Setelah Uni Soviet runtuh, sistem ini saat tidak super global. Saya rasa ini akan jadi terakhir kalinya dalam sejarah, atau setidaknya dalam waktu yang bisa kita bayangkan, kita melihat hanya satu negara adidaya di dunia. Maksud saya, bahkan kalau Tiongkok sekarang berambisi jadi kekuatan utama global, sekutu terdekatnya pun, seperti Rusia, pada akhirnya akan mulai menjaga jarak. India juga mungkin akan mengorbankan sebagian otonominya untuk mengambil posisi penyeimbang yang lebih tegas. Menurut saya, kalau Tiongkok benar-benar menempuh jalan itu, keseimbangan baru akan terbentuk dengan sendirinya. Jadi saya tidak berpikir Tiongkok buta terhadap hal ini. Saya rasa mereka sadar banyak dukungan yang mereka dapat di dunia justru karena mereka tidak mendorong pendekatan yang hegemonik. Tapi ya, apakah Anda punya pemikiran terakhir? Do you have any final thoughts? Yes. I hope you're right. Ya, saya berharap semoga kamu benar. Saya berharap Tiongkok sudah belajar atau akan belajar atau sedang belajar pelajaran yang barusan kamu rangkum dengan sangat baik. Tapi saya tahu di Amerika Serikat mereka belum belajar apapun. Mereka tidak belajar apapun dari runtuhnya Kekaisaran Inggris, padahal mereka ikut berperan di situ.
mereka malah terus maju dan berusaha keras menjadi penguasa dunia. Di bawah Bapak Brzezinski dan Henry Kissinger, mereka benar-benar menjalankan itu, mengelolanya, dan merasa sangat puas serta bangga, tanpa sedikit pun khawatir tentang masa depan. Sebagai penutup, izinkan saya jelaskan bagaimana saya melihat hal ini, dan kamu tahu latar belakang saya, jadi ini tidak akan mengejutkanmu. Kamu tadi mengutip kalimat yang menarik, saya lupa dari siapa. Kamu tidak bisa menjadi kekaisaran di luar negeri, dan tetap menjadi demokrasi di dalam negeri. You can't be an empire abroad and a democracy at home. Well, let me give you a parallel statement. I think. Baik, saya kasih contoh pernyataan yang sejalan. Saya rasa ini dari Hakim Agung Felix Frankfurter sekitar 1 abad yang lalu. Dia bilang, kamu tidak bisa punya konsentrasi kekayaan yang sangat besar dan tetap punya demokrasi. Dua hal itu tidak bisa hidup berdampingan. Nah, dia seorang hakim agung, dia menulis hal itu. Dan saya kira kebanyakan orang yang duduk di sebuah forum dan mendengar kalimat itu pasti akan mengangguk setuju. Tapi kenyataannya di Amerika, hal itu sama sekali tidak membawa perubahan apapun. Itu cuma jadi ungkapan retoris yang tidak benar-benar tertanam di hati orang-orang yang seharusnya mempercayainya kalau kita ingin hal itu jadi kenyataan. Jadi, apa yang kita punya sekarang? Kita punya konsentrasi kekayaan terbesar dalam sejarah Amerika, bahkan lebih parah daripada abad ke-19. It's worse now than it was in the 19th century. It's as if the entire 20th century, when inequality... Seolah-olah seluruh abad ke-20, masa ketika ketimpangan di Amerika Serikat sempat menurun, terutama karena depresi besar di tahun 30-an yang menekannya seperti akordeon, semua itu kini terhapus. Kita sudah kembali ke bahkan melampaui tingkat ketimpangan yang dulu. Apakah itu sejalan dengan demokrasi? Tentu saja tidak. Minggu lalu, kita di negara ini merayakan, dan saya pilih kata itu dengan hati-hati, kedatangan Tuan Elon Musk sebagai triliuner pertama di dunia. Artinya dalam beberapa minggu terakhir, orang yang sudah menjadi manusia terkaya di dunia, dengan kekayaan pribadi ratusan miliar dolar, kini kekayaannya bertambah sampai ia menjadi triliuner. Begitulah cara kerja kapitalisme. Ia membuat yang kaya makin kaya. Selalu begitu, sampai akhirnya rakyat memberontak, atau sistemnya sendiri yang terguncang. Lalu kita punya masa jeda sampai hal itu teratasi, dan setelah itu kita kembali ke kecenderungan dasarnya. Nah, saya khawatir hal yang sama juga terjadi di sini. Ya, kamu benar. Ini memang nggak sejalan. Kekayaan merusak demokrasi kita, dan demokrasi kita sudah seburuk yang bisa kamu bayangkan. Pemerintah kita dibeli dan dibayar. Itu luar biasa, sampai sulit dipercaya. Kamu nggak bisa memahami Israel tanpa melihat hal itu. Israel menyadarinya dan tahu bagaimana memanfaatkannya. Sampai pada titik yang benar-benar absurd. Pemerintah Amerika Serikat mendanai Israel. Israel mendanai AIPAC. AIPAC membeli pemerintah yang mendanai Israel. Kamu harus punya selera humor untuk menghadapi ini. Kalau enggak, kamu begila memikirkannya. Jadi, apa kesimpulannya? Itu yang tadi saya maksud. Kita harus berhadapan dengan kapitalisme. Kapitalisme punya dinamika sendiri. Itu sama pentingnya dengan konflik antar kekuatan besar yang sering dibicarakan orang sekarang. Dan saya paham kenapa. Kekuatan besar itu sudah runtuh. Jadi semua orang sekarang fokus pada manuver dan langkah balasan antar kekuatan besar dan sebagainya. Saya mengerti. Apakah ada logikanya? Ada. Apakah dunia itu memang ada? Di kekuatan besar itu beroperasi. Ada juga. Tapi dunia itu tidak terpisah dari dunia kapitalisme, dari dorongan pertumbuhannya, dan semua konsekuensi yang datang bersamanya. Kalau struktur itu tetap dibiarkan seperti sekarang, hasilnya akan tetap sama. Salah satunya adalah tentang membangun sebuah kekaisaran. Yang lain, tentang kemunduran sebuah kekaisaran. Lalu yang berikutnya, bagaimana dengan ekonomi yang sedang bangkit? Tiongkok. Apa yang akan membuatnya berbeda? Menurut saya itu akan sangat bergantung pada bagaimana mereka mengelola sistem ekonomi dalam negerinya. Mereka punya ekonomi yang sangat unik. Setengah kapitalis swasta, setengah perusahaan milik negara. Pemerintah dan partai komunis mengordinasikan semuanya, menutupi kelemahan yang satu dengan kekuatan yang lain.
menciptakan sistem campuran yang cerdas, unik, dan sejauh ini sangat berhasil. Itu seharusnya jadi pelajaran bagi semua orang, bukan begitu? Tapi tetap saja, pertanyaannya bagi mereka adalah, apakah cara itu cukup untuk mengelola perjalanan menuju peran dominan yang akan mereka miliki? Atau justru akan membawa mereka ke jalan buntu evolusioner yang sama seperti yang dialami Amerika Serikat? Dead end that happened with the United States. Well, it, Ya kita GMASPE, setidaknya with Gudetsen romantik. Terima kasih banyak itu akibat waktu wanted. Time out every morning. Let me take a moment because I'm not sure your other guests. Izinkan saya berhenti sejenak, karena saya tidak yakin tamu Anda yang lain akan mengatakannya. Acara Anda makin lama makin bagus. Saya menontonnya setiap kali sempat. Pertanyaan-pertanyaan Anda luar biasa, begitu juga para tamunya. Beberapa episode terakhir tentang situasi di Iran dan bencana di Eropa sangat informatif. Anda benar-benar memberikan layanan yang penting, dan saya ingin Anda tahu bahwa banyak dari kami menyadarinya, menghargainya. Rusai dari tahu orang de kemiening, tuat on ini, Yuliев Bogani Planit. Thank you very much. Simat core massimo brokes. Say my good you. It's a petting Eldi, Sriasi. Nimuthi. Thank you.